Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1791 pertama di perjamuan Nirwana, pertama di peringkat Nadi Naga. Ketika Jiling Feng dan yang lainnya mengangkat kepala mereka, pupil mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Penguasa Gunung Musim Gugur berkata dengan suara terkejut, niat pedang kubah semu surgawi. Tunggu. Itu sudah sangat dekat dengan niat pedang kubah surgawi. Niat pedang Lin Yun telah menembus batas niat pedang langit, dan dia hanya selangkah lagi dari niat pedang kubah surgawi. Jika dia punya cukup waktu, hanya masalah waktu baginya untuk memahami niat pedang kubah surgawi. Tidak peduli apa, niat pedang Lin Yun sudah menembus batas-batas niat pedang surgawi. Pada tingkat tertentu, ini tidak berbeda dengan niat pedang kubah surgawi yang sebenarnya. Ao Feng juga sempat tertegun sejenak sebelum wajahnya menjadi menakutkan. Dia mendengus, teruslah berpura-pura. Itu bukan niat pedang kubah surga yang asli, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Sekarang, terima serangan dariku. Telapak tangan penghancur naga Nethermoon. Armor suci Nethermoon yang dia kenakan berkibar, dan kecepatannya mencapai batas. Di sisi lain, pedang hati Lin Yun berhasil secara akurat menangkap lintasan Ao Feng. Dia menurunkan pusat gravitasinya dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Bahkan sebelum Ao Feng mencapainya, hanya angin kencang saja yang membuat rambut Lin Yun berkibar, dan rambut hitamnya seperti air terjun di bawah angin kencang. Lin Yun memiliki fitur yang halus, dan dia tampak seperti makhluk surgawi yang memegang pedang dalam lukisan dengan bintang dan bulan di dalam pupil matanya. Ketika Ao Feng sampai di atasnya dalam sepersekian detik, dia dengan lembut menekan telapak tangannya ke bawah, dan pancaran darah darinya menjelma menjadi bulan purnama. Telapak tangannya tampak seperti telapak tangan raksasa yang menjulur keluar dari bulan. Cahaya darah merembes keluar dari celah di antara jari-jarinya, seperti kembang api yang membentang lebih dari beberapa ratus meter. Lin Yun dan Ao Feng seperti dua dewa, membentuk gambaran yang aneh. Saat aura agung menyapu, angin dan waktu di sekitarnya sepertinya telah berhenti, dan mereka berdua tercetak dalam sebuah lukisan. Mati. Ao Feng meraung, dan telapak tangannya turun dari langit. Hancurkan. Lin Yun akhirnya bergerak setelah mengumpulkan pedangnya untuk waktu yang lama. Dia mengeksekusi tebasan pedang naga biru seni pedang naga tak tertandingi badai petir. Lin Yun terbelah menjadi dua, dan masing-masing mengayunkan pedang. Saat dua sinar pedang saling terkait dan mencapai 100 kaki, mereka bersentuhan dengan telapak tangan Ao Feng. Ketika dua jurus pamungkas itu bertabrakan, sekelilingnya menjadi sunyi, dan semua orang tidak bisa mendengar apapun. Mereka hanya bisa melihat lukisan itu terdistorsi, dan gelombang kejut yang kacau menyapu. Beberapa waktu kemudian, api darah yang tak terbatas segera meledakkan campuran energi. Secara bersamaan, 4 sinar pedang membelah arus udara yang kuat menjadi 4 seperti sepotong tahu. Pada saat berikutnya, dunia yang membeku mulai bergerak, dan ledakan keras bergema. Dalam sekejap mata, kekuatan megah menyapu keluar, menjangkau radius sejauh 10 mil. Tapi untungnya, ada penghalang yang diciptakan oleh roh naga, atau panggung akan hancur di tempat. Meskipun begitu, tetap saja menciptakan fenomena yang menakutkan di langit. Ao Feng terlempar terbang dan jatuh ke tanah sekali lagi. Ada dua bekas pedang yang jelas di armor suci Nethermoon miliknya, dan bagian armor itu sedikit runtuh. Meskipun pedang pemakaman bunga gagal menembus armor suci Nethermoon, itu tidak membuat Ao Feng merasa senang. Ao Feng memiliki amarah di wajahnya dan merasa bahwa martabatnya benar-benar ditantang. Bagaimanapun, dia menyapu lawan-lawannya beberapa saat yang lalu, jadi ini langsung menyebabkan gelombang aura meletus darinya. Di sisi lain, Lin Yun dengan lembut mendarat di tanah dengan pedang pemakaman bunga. Dia mengerutkan alisnya sambil menatap Ao Feng karena kemampuan pertahanan armor suci Nethermoon jauh melebihi ekspektasinya. Aku tidak bisa menerobos. Kekuatan tebasan badai petir yang tak tertandingi sangat menakutkan, dan itu adalah serangan terkuat Lin Yun, selain pedang kunang-kunang ilahi. Dari aspek tertentu, itu bahkan lebih kuat karena niat naga biru miliknya berada di tingkat kelima, dan itu bisa sangat memperkuat seni pedang naga biru miliknya. Menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah, Ao Feng menenangkan energi yang bergejolak di dalam tubuhnya. Dengan dingin dia berkata, kamu layak menjadi pendekar pedang terkuat di peringkat naga nadi. Kamu boleh bangga karena memaksaku untuk melakukan langkah ini. Tapi,
Mari kita akhiri ini sekarang. Armor Sein Nethermoon tak terkalahkan di alam Nadi Naga, dan aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari artefak Sein Glory. Jiling Feng dan yang lainnya mengerutkan alis mereka karena Ao Feng terlalu sombong, mengaku tak terkalahkan setiap kali dia berbicara. Mereka bertiga masih belum bergerak, dan mereka bahkan tidak akan mengedipkan mata pada Ao Feng dan Yan Changming jika mereka tidak memiliki armor suci Nethermoon. Tapi mereka harus mengakui bahwa armor suci Nethermoon itu kuat. Ketika Ao Feng selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya. Ketika dia selesai membentuk segel, dia meraung, segel pertama dari armor suci Nethermoon, buka. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan aura menakutkan menyapu dari armor suci Nethermoon. Ketika aura itu meletus, rune suci di armor itu bersinar merah, dan auranya berubah menjadi gumpalan darah yang berkilauan. Hal ini membuat langit berubah, dan bulan muncul di langit. Pada saat ini, langit menjadi gelap, dengan hanya bulan darah yang bersinar terang. Denyut naga juga mulai muncul di belakangnya dan dengan cepat bertambah besar sebelum mencapai ukuran 6.000 kaki. Ini, wajah Jiling Feng dan yang lainnya berubah, dengan keterkejutan di mata mereka. Adapun yang lain di 10 besar, mereka benar-benar tercengang karena pulsa naga mereka sudah mencapai batas setelah mencapai 3.000 kaki. Tapi Ao Feng mencapai 6.000 kaki setelah mengandalkan armor suci Nethermoon, dan ini hampir 2 kali lipat ukuran orang lain. Mati. Setelah Ao Feng mengangkat segel pertama pada armor suci Nethermoon, dia menyerbu ke arah Lin Yun. Di bawah aura besar yang dia keluarkan, Lin Yun hanya bisa mundur dengan aura pedangnya yang terus-menerus menerima pukulan, dan dia hampir tidak bisa bertahan dari serangan Ao Feng dengan pedang pemakaman bunga. Tapi dampaknya terlalu besar, belum lagi kekuatan melahap menjadi lebih menakutkan sehingga dia berjuang untuk bertahan bahkan dengan tulang naga biru. Hahaha. Lin Xiao, bukankah kamu sombong tadi? Ao Feng meraung dengan matanya memerah. Tapi Lin Yun mengabaikannya dan menggunakan hati pedangnya untuk mendeteksi kelemahan dalam serangan Ao Feng sambil nyaris tidak bisa bertahan. 10 jurus kemudian, aura pedang Lin Yun hampir hancur, dan semua orang di lapangan darah petir berseru. Semua orang tahu bahwa begitu aura pedang seorang pendekar pedang runtuh, mereka tidak akan jauh dari kekalahan. Itu terutama terjadi pada Lin Yun. Perbedaan dalam kultivasi mereka sangat besar, dan Lin Yun akan langsung dikalahkan jika dia tidak memiliki niat pedangnya untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Jika Lin Yun tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin akan dibunuh oleh Ao Feng. Murid Wind Edge Lord bersinar dengan cahaya yang kejam, dan sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Dia secara alami adalah yang paling bahagia di antara semua orang yang melihat pemandangan ini. Juara perjamuan Nirwana, bukankah kau memiliki pedang kubah surgawi? Mengapa kamu tidak menggunakannya? Hahaha. Ao Feng mulai mengejek ketika dia melihat kemenangan sudah ada di sakunya, melampiaskan semua amarah yang dia pendam karena ditekan oleh Lin Yun sebelumnya. Dia yakin bahwa Lin Yun tidak memahami niat pedang kubah surgawi, dan pupil matanya terpancar dengan ejekan. Baiklah. Lin Yun menganggukkan kepalanya, dan tatapannya menjadi tajam sebelum Ao Feng bisa bereaksi. Perlahan-lahan mengangkat pedang pemakaman bunga di tangannya, dia mengangkat pedangnya ke tingkat yang sama dengan matanya. Secara bersamaan, Lin Yun melepaskan jiwa pedang gandanya, dan mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika dua jiwa pedang bergabung dengan niat pedang kubah surgawi miliknya, mereka terbang keluar dari alisnya dan bergabung dengan pedang pemakaman bunga. Detik berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari Lin Yun dan melesat ke langit. Ketika berkas cahaya itu menembus langit, itu membentuk pusaran besar yang merobek langit, mengisolasi aura yang berasal dari Ao Feng. Pada saat yang sama, hampir semua pendekar pedang di Thunderblood Square kehilangan kendali atas pedang mereka dan terbang ke arah Lin Yun. Pedangku. Apa yang sedang terjadi? Hanya pendekar pedang yang kuat yang bisa menahan pedang mereka agar tidak terbang. Saat ribuan pedang suci melingkar di sekitar berkas cahaya, mereka membumbung tinggi ke langit dan seperti burung yang menyembah tuan mereka. Itu adalah pedang kubah surgawi, dan dikatakan bahwa mustahil untuk menangkap pedang kubah surgawi di alam Nadi Naga. Yantai, Si Feng, dan pendekar awan terkejut saat mereka berdiri. Mereka berspekulasi jika Lin Yun menggenggam pedang kubah langit. Tapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Adapun Jiling Feng dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang karena mereka menderita dampak yang sangat besar di hati mereka. Ketika Lin Yun menusukkan pedangnya ke depan, pedangnya membelah 3.000 gumpalan darah, menerobos pertahanan armor suci Nethermoon dan menciptakan sebuah lubang.
Ketika percikan api terbang dari armor suci Nethermoon, darah segar mengalir keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Ao Feng terlempar dan berguling-guling di tanah. Wajahnya sangat pucat tanpa sehelai darah pun. Kembali, Lin Yun menarik pedangnya ke belakang, terlihat kelelahan dengan tubuh yang bergoyang ringan. Tapi dia masih berdiri tegak di tanah. Semua orang di Thunderblood Square mengalami dampak yang sangat besar di hati mereka ketika mereka melihat Lin Yun, dan hati mereka bergetar. Ini terlalu kuat karena pedang itu sebelumnya memberi Lin Yun sikap yang tak terkalahkan. Hahaha. Tidak heran dia adalah pendekar pedang terkuat di peringkat Nadi Naga. Mengesankan. Sepertinya semua orang masih harus mengandalkan pendekar pedang seperti kita. Ini adalah anugerah seorang pendekar pedang. Saat Jian Jingtian pertama kali berada di peringkat Nadi Naga, dia mungkin tidak akan lebih kuat. Sepertinya pendekar pedang seperti kita masih menjadi orang yang memiliki keputusan akhir tentang peringkat naga pulsa. Semua pendekar pedang yang hadir sangat bersemangat, seolah-olah merekalah yang mengalahkan Ao Feng. Pertama di perjamuan Nirwana, pertama di peringkat Nadi Naga. Ledakan tawa meraung, yang terdengar seperti musik di telinga mereka. Jiling Feng dan yang lainnya dengan ringan mengerutkan alis mereka. Ketika mereka melihat dari mana suara itu berasal, mereka menyadari bahwa Mei Zihua ada di sini tanpa ada yang menyadarinya, duduk di paviliun sambil tertawa dan memegang sebotol anggur. Bab 1792 biarkan angin berhembus. Pertama di perjamuan Nirwana, pertama di peringkat Nadi Naga. Suara Mei Zihua sangat menghasut, dan itu bergema di seluruh Thunderblood Square. Hal ini tentu saja membuat Jiling Feng, Xiao Yuanqi, dan penguasa gunung musim gugur mengerutkan alis mereka. Dia akhirnya datang. Lin Yun berbalik untuk melihat Mei Zihua, yang mengangkat toples anggur di tangannya dan tersenyum. Awas! Seseorang berseru setelah Yan Changming memeriksa luka-luka Ao Feng. Dia mengambil keuntungan dari kemana perhatian Lin Yun diarahkan untuk menyerang. Waktu yang dia pilih sangat tepat. Dia berada di sudut yang sulit, ingin meluncurkan serangan diam-diam pada Lin Yun. Tapi begitu dia melangkah ke atas panggung darah petir, angin kencang menyapu. Angin itu begitu kencang hingga membuat Yan Changming menyipitkan matanya, dan rasanya seperti ada dinding angin yang menghalangi langkah kakinya. Ketika Yan Changming menyipitkan matanya, dia bisa melihat sinar pedang yang menyilaukan yang menyelimuti angin tak terbatas menyapu ke arahnya di bawah pemberdayaan niat pedang kubah surgawi. Ujung pedang itu sepertinya memiliki mata, dan Yan Changming bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya saat pedang itu diarahkan padanya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam es. Rasa bahaya segera menyebar ke seluruh hati Yan Changming sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Tepat pada waktunya, Yan Changming menghentikan langkah kakinya dengan susah payah. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi pedang itu masih merobek asal naga di sekelilingnya, meninggalkan bekas darah samar di pipinya dan beberapa helai rambutnya jatuh ke tanah. Ketika Yan Changming mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Lin Yun sudah berbalik, dan dia menggunakan dua jari untuk memanipulasi pedang pemakaman bunga. Rambutnya seperti air terjun hitam yang berkibar tertiup angin, dan pakaian putihnya membuatnya terlihat anggun. Tapi di saat berikutnya, pedang pemakaman bunga mengeluarkan suara mendengung dan menghilang dari pandangan Yan Changming. Ini sangat mengejutkan Yan Changming, dan dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kemudian, tubuh Lin Yun tampak seringan pedang sebelum dia tiba-tiba menghilang. Ini adalah kedalaman dari niat pedang kubah surgawi, dan pedang pemakaman bunga memanggil Lin Yun. Di belakangku, Yan Changming dengan cepat berbalik. Itu seperti yang dia harapkan. Lin Yun sudah memegang pedangnya, dan dengan acuh tak acuh mengayunkan pedangnya. Saat percikan api beterbangan, luka menyeramkan muncul di dada Yan Changming dan armor suci Nethermoon, dengan darah memercik keluar. Yan Changming segera terlempar dengan wajahnya yang berubah karena rasa sakit. Lubang di armor suci Nethermoon perlahan pulih, tapi Lin Yun tidak mengejarnya. Pedang pemakaman bunga bergetar di tangannya, dan dia melepaskannya, membiarkan pedang pemakaman bunga melesat keluar seperti lengannya yang terulur, langsung mengejar Yan Changming. Lin Yun hanya berdiri di tempatnya dan menggesekkan jari-jarinya untuk mengendalikan pedang pemakaman bunga, mengeksekusi seni pedang naga biru untuk menciptakan lebih banyak kerusakan pada armor suci Nethermoon. Pada saat Yan Changming jatuh ke tanah, tubuhnya dipenuhi dengan bekas pedang, dan luka-lukanya mengerikan untuk dilihat. Kembalilah. Lin Yun dengan lembut mengangkat jari-jarinya ke atas, dan pedang pemakaman bunga kembali ke sarungnya. Saat pedang pemakaman bunga memasuki sarungnya, Yan Changming memuntahkan seteguk darah dari jarak 100 meter sebelum dia berlutut. Semuanya terjadi dengan cepat, dan Thunderblood Square dalam keheningan dengan semua orang tercengang.
Ini karena semuanya terjadi terlalu cepat. Dari serangan diam-diam Yan Changming hingga berlutut di tanah, hanya butuh 3 atau 4 tarikan nafas maksimal. Banyak orang masih belum sadar, dan suara Mei Zihua masih bergema di telinga mereka. Ketika mereka sadar, mereka bersorak. Itu adalah niat pedang kubah surgawi. Sungguh menakutkan. Luar biasa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Niat pedang kubah surgawi yang lengkap terlalu menakutkan. Tidak heran mengapa itu bukan sesuatu yang bisa dipahami di alam nadi naga. Itu praktis tidak bisa dimengerti. Kulit kepala semua orang mati rasa dan tercengang. Begitu banyak sehingga mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Ao Feng, yang terluka parah di panggung pertempuran darah guntur membantu Yan Changming dengan susah payah sebelum dia dengan dingin berkata, "Ayo pergi." Lin Yun tidak menghentikan mereka untuk pergi. Tapi ketika mereka mencoba pergi, penguasa gunung musim gugur dari 4 tuan muda muncul di hadapan mereka. Mengangkat kepalanya, Ao Feng bertanya, mereka yang kalah tidak diizinkan meninggalkan kelompok Teh Dao bela diri. Jangan khawatir. Karena kalian berdua tidak mengambil nyawa di kelompok Teh Martial Dao, secara alami aku tidak akan mengambil nyawa kalian. Tapi untuk datang dan pergi sesuka hatimu, itu akan terlalu mudah bagi iblis yang muncul seperti kalian. Penguasa gunung musim gugur dengan acuh tak acuh berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Murid Ao Feng terpancar ketakutan, merasakan firasat buruk. Tidak banyak. Kamu bisa pergi, tapi kamu harus merangkak kembali. Penguasa gunung musim gugur berkata, dan dia tiba-tiba bergerak. Diikuti dengan teriakan, pergelangan tangan dan lutut Ao Feng dan Yan Changming dihancurkan oleh penguasa gunung musim gugur. Rasa sakit membuat wajah Ao Feng berubah, dan dia memelototi penguasa gunung musim gugur, "Kamu bagus. Kamu kejam." Ao Feng dan Yan Changming gemetar karena marah, merasa dipermalukan di bawah begitu banyak tatapan. "Masih belum pergi." Penguasa gunung musim gugur berkata dengan dingin. "Oh, aku lupa. Karena kalian tidak bisa berjalan, maka merangkaklah." Ketika Ao Feng dan Yan Changming mendengar itu, wajah mereka pucat pasi. "Merangkak. Cepat dan merangkak." Teriakan bergema dari Thunderblood Square. Tapi tidak ada yang merasa bahwa penguasa gunung musim gugur kejam karena mereka berdua pantas mendapatkannya. Keduanya sombong, mengklaim bahwa mereka akan menyapu bersih peringkat nadi naga, dan bahkan kejam dalam serangan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Ao Feng dan Yan Changming akan berakhir seperti ini. Lin Yun tidak memiliki fluktuasi di wajahnya ketika dia melihat adegan ini karena mereka pantas mendapatkannya dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa gunung musim gugur akan begitu kejam. Di bawah tatapan semua orang, Ao Feng dan Yan Changming mengertakkan gigi dan merangkak menjauh dari panggung pertempuran darah guntur. Saat kerumunan menyaksikan mereka merangkak dari panggung, mereka semua merasa bersemangat. Yantai dan yang lainnya semuanya memakai ekspresi aneh, dan mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun, penguasa gunung musim gugur tidak menonjol ketika Ao Feng dan Yan Changming memprovokasi semua orang. Tapi saat Lin Yun mengalahkan mereka, Tuan Gunung Musim gugur dengan cepat berdiri dan membersihkan kekacauan sebelum ada yang bisa bereaksi. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sepertinya Tuan Gunung Musim gugur sedang memanen hasil kerja keras Lin Yun. Tapi Lin Yun hanya melihat Ao Feng dan Yan Changming merangkak keluar dari panggung pertempuran darah guntur. Dia merasa bahwa kelompok Teh Martial Dao ini telah menjadi sebuah lelucon, dan tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik untuk melirik ke arah kelompok Sekte Pedang sebelum berbalik dan pergi. "Saudara Lin, tolong tunggu sebentar." Tapi ketika Lin Yun melangkah maju, penguasa gunung musim gugur tersenyum. "Aku tidak tertarik dengan peringkat nadi naga yang pertama. Jadi tidak perlu bagiku untuk tinggal." Lin Yun terus berjalan, tidak berniat untuk berhenti. Tapi saat angin bertiup, penguasa gunung musim gugur muncul 100 meter jauhnya dari Lin Yun. Dia berkata, "Jika takdir adalah sungai, kita hanya bisa hanyut mengikuti arus saat angin bertiup. Kamu sudah berdiri di atas gelombang tertinggi, dan angin belum berhenti. Jadi bagaimana kamu bisa pergi?" Ketika dia selesai, Ji Lingfeng dan Xiao Wanqi terbang, mendarat dengan lembut di tanah. "Kakak Lin, sebaiknya kita bertarung karena kamu sudah ada di sini," kata Xiao Wanqi sambil mengangkat kepalanya. "Jika kau pergi sekarang, kelompok Teh Martial Dao tidak akan bisa dilanjutkan lagi. Tidak peduli siapa di antara kita yang menang, kita tidak akan bisa meyakinkan semua orang bahkan jika kita menjadi yang pertama di peringkat nadi naga." Ji Lingfeng tersenyum. Lin Yun bisa merasakan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat.
Paling tidak, dia tidak bisa merasakan apapun dari Jiling Feng dan Xiao Yuanqi, mereka murni ingin merasakan kekuatan niat pedang kubah surgawi. Dia bisa mengerti bahwa mereka ingin mencoba melawannya atau mereka akan memiliki penyesalan di dalam hati mereka. Tapi apa hubungannya dengan dia? Dia merenung sejenak sebelum dia menjawab, aku punya alasan mengapa aku tidak bisa bertarung. Jika saya melakukannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia bisa tahu dari penampilan mereka bahwa Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur sangat kuat. Jika Ao Feng dan Yan Changming tidak memiliki armor suci Nethermoon, keduanya tidak akan ditempatkan di mata mereka sama sekali. Alasan mengapa mereka tidak bergerak adalah karena mereka memiliki kekhawatiran selain dari armor suci Nethermoon. Jika mereka bertarung, itu sama saja dengan mengekspos kekuatan dan kartu truf mereka, kehilangan kualifikasi untuk bersaing menjadi yang pertama di peringkat Naga Pulse. Jika mereka satu-satunya yang ada, mereka tidak akan keberatan. Penguasa Gunung Musim Gugur berkata, Saudara Lin, Anda tidak perlu khawatir. Kita berempat bisa mengikuti apa yang disarankan Saudara Ji sebelumnya. Kami akan menentukan peringkat dengan satu serangan. Terlepas dari hasilnya, kami tidak akan membuat langkah kedua. Itu berhasil. Xiao Wanqi dan Jiling Feng mengangguk. Mereka berdua merasa itu adalah saran yang bagus. Itu adalah keputusan mereka jika dua jenderal dewa tidak menerobos masuk. Ini adalah metode teraman karena tidak akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Lin Yun tahu bahwa orang-orang ini telah salah paham terhadapnya. Untuk menentukan peringkat dengan satu pertarungan, berarti mereka akan menggunakan serangan terkuat mereka. Tapi Lin Yun tahu bahwa kesengsaraannya akan tiba meskipun hanya dengan satu jurus. Agar ketiganya tidak menyesal, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Kalian benar-benar bersikeras untuk bertarung. Murid Lin Yun berkedip dengan kesal. Kami bersikeras. Ketiganya berbicara pada saat yang sama dengan semangat juang berkobar di dalam pupil mereka. Mereka tidak berniat untuk menjauh. Lingkungan sekitar jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan tidak ada yang peduli dengan Ao Feng dan Yan Changming lagi. Mereka semua dengan gugup melihat pemandangan ini, dan tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun karena mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir untuk menentukan siapa yang pertama di peringkat Nadi Naga. Karena mereka akan bertanding dalam satu jurus, ini pasti akan menjadi pertarungan yang menghancurkan. Nafas semua orang menjadi tergesa-gesa, dan mereka penasaran dengan hasilnya. Lin Yun mungkin tampak tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam Nadi Naga dengan jurus pedang kubah surgawi, tapi karena Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur berani tampil beda, secara alami mereka memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Jika tidak, mereka tidak akan bodoh untuk menonjol dan menghadapi penghinaan. Kalian tidak akan menyesal. Ekspresi wajah Lin Yun menjadi serius. Kami tidak akan menyesalinya. Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur menggelengkan kepala. Lin Yun sejenak ragu-ragu di bawah tatapan Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur sebelum dia berkata, kalau begitu, kalian bertiga bisa mendatangiku bersama-sama. Suaranya tidak keras, tapi itu seperti batu besar yang jatuh ke sungai, menyebabkan gelombang besar di dalam hati semua orang dan dampak yang tak terbayangkan. Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur tersenyum sebelum mereka segera menurunkan ekspresi wajah mereka. Mereka bahkan memiliki sedikit kemarahan di dalam pupil mata mereka. Penguasa gunung musim gugur dengan dingin berkata, Saudara Lin, lelucon ini tidak lucu. Angin kencang menyapu panggung pertempuran darah guntur. Mereka secara alami tidak senang dengan apa yang dikatakan Lin Yun. Dengan demikian, ini menyebabkan kemarahan muncul di dalam hati mereka. Lin Yun dengan acuh tak acuh menghadapi angin dan berkata, aku belum selesai. Jika angin ditakdirkan untuk tidak berhenti, mengapa tidak membiarkan angin datang lebih ganas? Jika ada pertarungan yang ditakdirkan di antara kita, secara alami aku akan menerimanya. Jika kalian tidak akan menyesal, untuk apa pedangku meninggalkan wajahmu? Kata-katanya seperti guntur yang bergemuruh di telinga mereka, membuat mereka tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Lin Yun, yang selama ini selalu merendah, akan memiliki sisi arogan seperti itu. Hahaha, kata-kata yang bagus. Mei Zihua tertawa terbahak-bahak dari paviliun. Saat dia bangkit, dia tersenyum, sejak awal era naga ilahi, kami tidak mencari umur panjang dan hanya mengejar impian kami. Saat itu, Jian Jingtian membuat pertumpahan darah di Sekte Xuantian dalam kemarahan, dan dia dipenjara selama 18 tahun sekarang. Hari ini, kita memiliki juara perjamuan Nirwana, Lin Xiao,
yang menunjukkan sikap yang sama sekali tidak kalah dengan Jian Jingtian. Karena kalian akan bertarung, izinkan saya mempersembahkan sebuah lagu perang untuk kalian. Mei Zihua duduk dengan menyilangkan kakinya dan mulai memainkan kecapi di paviliun. Bab 1793 Darah Tak Pernah Kering 1. Kata-kata Mei Zihua membuat darah semua orang mendidih, dan rasanya seolah-olah mereka melihat kebangkitan era yang hebat. Melodi kecapinya tinggi, dan itu berdering di seluruh Thunderblood Square. Tidak ada yang merasa terganggu pada awalnya, tetapi mereka secara bertahap terpengaruh oleh kecapi. Ekspresi wajah mereka menjadi gugup, dan mata mereka tertuju pada panggung pertempuran darah guntur. Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur semuanya mengabaikan Mei Zihua. Mata mereka dengan sedih terpaku pada Lin Yun. Xiao Wanqi menangkupkan kedua tangannya, biarkan aku merasakan kekuatan juara Nirvana Banquet, kalau begitu. Dia memiliki kultivasi terkuat di antara ketiganya, dengan 9 pulsa naganya mencapai 5.000 kaki. Belum lagi dia juga memahami 3 dao bela diri yang berbeda pada saat yang sama, yang semuanya dikultivasi hingga kelas 5. Xiao Wanqi mengedarkan kuali 9 orang suci surgawi dan menyerbu ke arah Lin Yun, mendorong telapak tangannya ke depan. Sebelum telapak tangannya sampai, awan yang menyala berkumpul di langit dengan kilat yang berkedip-kedip di tubuhnya. Ada 9 pulsa naga selebar 5.000 kaki di belakangnya, memancarkan aura yang mengerikan bersama dengan 3 niat bela diri. Ini membuat telapak tangannya mencapai ketinggian yang menakutkan. Semua orang menarik napas dingin. Memang benar kalau mereka bertiga tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelumnya. Alasan mengapa mereka tidak mau melawan 2 jenderal dewa adalah karena mereka ingin menyembunyikan kartu truf mereka. Menghadapi serangan yang datang, Lin Yun hanya memutar tubuhnya untuk menghindari telapak tangan yang datang. Saat 100.000 rune naga ungu keemasan berkeliaran di tubuhnya, dia menghancurkan telapak tangan petir dan api tanpa halangan apapun. Ini membuat Xiao Yunqi mengunci alisnya sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Ketika dia melepaskan rentetan telapak tangan, hanya akibat dari serangannya saja sudah cukup untuk memberikan luka berat pada setiap jenius peringkat naga. Saat Lin Yun bergerak melintasi kota-kota di atas panggung, dia mengandalkan pedang hati untuk menghindari serangan yang masuk pada saat yang tepat. Tidak hanya dia menghindari serangan lawan, tapi dia bahkan bisa sesekali melakukan serangan balik, baik menghadapinya dengan telapak tangan atau menyapu dengan sarung pedang. Sebaliknya, ini menempatkan Xiao Wanqi dalam posisi pasif dan harus waspada setiap saat. Seolah-olah Lin Yun bisa melakukan serangan balik pada waktu dan sudut yang tepat. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Lin Yun. Hal ini membuat Xiao Wanqi sangat marah dan ingin menggunakan teknik bela diri roh hantunya, tapi dia tidak bisa menurunkan dirinya untuk menggunakannya terlebih dahulu saat Lin Yun tidak melakukannya. 10 jurus aneh kemudian, Lin Yun mendorong telapak tangannya ke depan, membuat Xiao Wanqi terkejut. Ketika telapak tangan Lin Yun jatuh ke dada Xiao Wanzi, raungan naga bergema dan dia menuangkan 100.000 rune naga ke dalam serangan ini. Tangannya menjelma menjadi cakar naga, dan dia mengirim Xiao Wanqi kembali dengan dorongan lembut. Setelah dia mendarat di tanah, dia mundur 3 langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Dia merasa malu karena dia bahkan tidak bisa melukai Lin Yun ketika dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Izinkan saya. Tepat ketika Xiao Wanqi ingin bergerak, sesosok tubuh berlari keluar. Itu adalah penguasa gunung musim gugur. Saat raungan naga bergema dari tubuh penguasa gunung musim gugur, dia diselimuti cahaya keemasan saat mengeksekusi fisik penguasa kekaisaran, menyebabkan riak menyebar ke udara bahkan sebelum dia mendekat. Di bawah tekanan yang sangat besar, ruang di sekitarnya menjadi seperti rawa. Jika itu adalah seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah, mereka akan dilumpuhkan di bawah aura ini. Mengabaikan penindasan dari kultivasi yang lebih tinggi, hanya fisik Imperial Overlord yang cukup untuk membuat keinginan setiap jenius dalam kultivasi yang sama hancur. Saat cahaya keemasan menyinari tubuh Lin Yun, tatapannya menjadi tajam. Karena niat pedang kubah surgawi, gerakan Lin Yun tidak dibatasi sama sekali. Ketika keduanya mendekat, mereka bertukar lebih dari 10 jurus dalam sekejap mata. Tapi Lin Yun hanya menggunakan 1 tangan sementara penguasa gunung musim gugur menggunakan 2 tangan. Kultivasinya hanya sedikit lebih lemah dari Xiao Wanqi, dan pulsa naganya hanya 4.000 kaki. Menggabungkan fisik penguasa kekaisaran dan niat bumi, penguasa gunung musim gugur seperti gunung yang berdiri di hadapan Lin Yun. Setiap gerakannya seperti nafas gunung, megah dan kuat. Lin Yun tidak melawannya secara langsung.
Dia menghindari serangan Raja Gunung Musim Gugur dengan pedang jantungnya secara langsung. Dia seperti seekor naga biru saat dia terbang, dan kakinya seperti dua cakar naga yang mencengkeram tanah dengan kuat. Telapak tangannya juga bermanifestasi menjadi cakar naga, dan dia telah mengaktifkan niat naga biru. Ketika dia sesekali mengangkat kepalanya, matanya seperti mata naga, disertai dengan aura naga yang besar dan murni. Itu adalah mata naga biru. 10 jurus kemudian, Lin Yun akhirnya menemukan kelemahan dalam serangan Tuan Gunung Musim Gugur, dan dia melancarkan serangannya. Ketika penguasa Gunung Musim Gugur melihat pemandangan ini, sudut bibirnya melengkung karena dia dengan sengaja mengungkapkan kekurangan ini dengan sengaja. Dia tidak seperti Xiao Wanqi. Dia tidak hanya memiliki fisik suci, tetapi dia mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang kuat dari garis keturunan naga emas, fisik penguasa kekaisaran. Selain niat bumi, ini memberinya tubuh yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di generasi yang sama. Jadi ini berarti tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mendorong Xiao Wanqi pergi. Dia sudah bisa mengetahui bahwa Lin Yun memiliki pencapaian yang menakutkan dalam bela diri Dao, dan yang terakhir juga mahir dalam menemukan celah serangan lawannya. Belum lagi Lin Yun juga memiliki teknik gerakan yang kuat. Sulit baginya untuk membatasi gerakan Lin Yun. Tapi dia bisa menggunakan dirinya sebagai umpan bagi Lin Yun untuk melancarkan serangan padanya. Saat Lin Yun menyerangnya, dia bisa menggunakan keuntungan dari fisiknya untuk meremukkan pergelangan tangan Lin Yun. Bahkan jika dia tidak bisa meremukkan pergelangan tangan Lin Yun, dia masih bisa menyeret Lin Yun sebelum melepaskan rentetan serangan. Pada saat itu, Lin Yun akan berada di bawah belas kasihannya. Tapi ketika telapak tangan Lin Yun akan bersentuhan dengan dadanya, dia tiba-tiba mengangkat dua jari ke depan seperti pedang tajam, menepuk dada penguasa Gunung Musim Gugur. Diiringi dengan ledakan keras, ini membuat penguasa Gunung Musim Gugur kesakitan, dan sudut bibirnya bahkan bergerak-gerak karena kesakitan. Saat cahaya keemasan berdesir dari tubuhnya, itu seperti es yang terbelah. Lin Yun kemudian mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan dan mencetaknya di dada Tuan Gunung Musim Gugur. Ini membuat Lin Yun merasa telapak tangannya mendarat di atas gunung. Bahkan jika sudah ada beberapa retakan pada fisik Imperial Overlord, Lin Yun hanya berhasil mendorong penguasa Gunung Musim Gugur sejauh 4 kaki dengan susah payah. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki teknik pemurnian tubuh klan naga. Api kemarahan berkobar di dalam pupil Raja Gunung Musim Gugur, dan dia memiringkan tubuh ke depan sebelum menggunakan telapak tangannya seperti pedang yang diayunkan ke bawah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Lin Yun menyerang, dia sudah memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia mendorong penguasa Gunung Musim Gugur menjauh, Lin Yun menggunakan sarung pedang untuk menusuk tanah, menancapkannya 1 inci ke dalam tanah. Lin Yun menindaklanjuti dengan melayang ke langit sebelum menginjakkan kakinya di dada Raja Gunung Musim Gugur. Tapi dia tidak berhenti di situ dan berputar di udara 3 kali, mencetak jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya di dada penguasa Gunung Musim Gugur saat dia bergerak. Setiap kaki diresapi dengan 100.000 rune naga ungu keemasan. Setelah dia berputar di udara 3 kali, penguasa Gunung Musim Gugur terlempar ke belakang. Ketika yang terakhir mendarat di tanah dan kakinya jatuh, itu menyebabkan panggung pertempuran darah guntur bergetar. Getarannya begitu besar sehingga banyak orang tidak bisa menghindarinya tepat waktu dan terlempar ke udara. Penguasa Gunung Musim Gugur mengerang saat dia mendarat di tanah, dan ekspresi wajahnya jelek. Di sisi lain, Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan dengan lembut mendarat di pedang pemakaman bunga dengan sangat gesit. Saat rambutnya berkibar tertiup angin, ini membuatnya terlihat gagah dengan jubah putihnya. Bab 1794 Darah Tidak Pernah Kering 2. Saat teriakan burung phoenix yang bergema-bergema, Jiling Feng membumbung tinggi ke langit dengan telapak tangannya diarahkan ke Lin Yun. Pada saat yang sama, sebatang pohon phoenix dengan cepat tumbuh dari tanah saat seekor burung phoenix merah muncul. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat burung phoenix mengepakkan sayapnya, angin kencang bertiup dengan langit yang diselimuti api dan angkasa di sekitarnya bergetar. Tapi Lin Yun hanya mengangkat kepalanya dan menjentikkan jarinya. 100.000 tanda naga berwarna ungu keemasan itu seperti 100.000 pedang yang berterbangan dari tubuhnya. Ketika rune naga terbang, mereka mulai terjalin dan terbentuk menjadi naga biru setinggi 100 kaki sebelum bersentuhan dengan fenomena tersebut. Ini adalah konfrontasi antara naga dan burung phoenix, menciptakan keributan besar dengan 2 gelombang kejut yang menakutkan menyebar. Retakan halus mulai muncul pada penghalang yang diciptakan oleh roh naga yang menyelimuti panggung pertempuran darah guntur, dan penghalang yang semakin diperkuat oleh roh naga ini hampir hancur.
Dengan ledakan keras, naga dan burung phoenix itu hancur, membentuk campuran energi menakutkan yang terasa seperti gunung berapi yang meletus. Ketika Jiling Feng bergegas keluar, dia mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke arah Lin Yun. Lin Yun, yang berdiri di atas pedang pemakaman bunga, memutar tubuhnya ke kiri dan menghadapi telapak tangan Jiling Feng secara langsung. Ketika kedua telapak tangan bersentuhan, samudra asal naga di dalam tubuh mereka bergemuruh, dan niat bela diri mereka meletus. Jiling Feng ingin menyuntikkan asal naganya ke dalam tubuh Lin Yun, dan yang terbaik adalah jika dia bisa melukai organ dalam Lin Yun. Tapi asal naga yang menyelimuti telapak tangan Lin Yun seperti dinding yang tidak bisa dihancurkan dengan badai petir yang menggetarkan, benar-benar menghalangi asal naga Jiling Feng. Saat keduanya menemui jalan buntu singkat, mereka berdua membentuk segel dengan tangan kiri mereka, yang satu menjalankan teknik rahasia Phoenix Saint Cannon, dan yang lainnya mengaktifkan Nether Flower. Bunga Phoenix yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Jiling Feng. Mereka seperti bunga-bunga menawan yang memancarkan aura suci. Seolah-olah benar-benar ada burung Phoenix yang lahir di dalam tubuhnya. Di dalam lautan asal naga Lin Yun, kuali pemusnahan dunia naga Phoenix terbang keluar dan kekuatan besar berfluktuasi dari kuali. Tubuhnya dipenuhi dengan asal naga yang tak terbayangkan pada saat ini, dan aura penghancur memenuhi pupil Lin Yun dengan jejak darah. Di bawah ledakan keras, jejak darah menetes dari bibir Jiling Feng, dan dia terlempar jauh. Bunga Phoenix mulai pecah sebelum meledak seperti kembang api. Ketika dia mendarat di tanah, Jiling Feng mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Bagaimana ini mungkin? Jiling Feng menatap Lin Yun dengan tidak percaya, dan pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seluruh lapangan Thunderblood jatuh ke dalam keheningan yang mati, dan hanya melodi kecapi yang bisa didengar, seperti pedang yang bergetar. Semua orang di lapangan Thunderblood bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat menonton pertarungan. Semua orang bisa merasakan bahaya yang tak terbayangkan dalam pertarungan itu, dan Lin Yun akan hancur jika dia lengah sejenak. Tapi dia akhirnya bertahan. Tidak hanya dia melawan Xiao Wanqi, Jiling Feng, dan penguasa gunung musim gugur secara berurutan, dia bahkan unggul dalam pertarungan itu. Jadi, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai 3 kemenangan beruntun. Jiling Feng, Qiyu Sanjun, dan Xiao Yuanqi sangat terkenal, dan hanya salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar di peringkat denyut nadi naga di wilayah lain. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam pertarungan mereka dengan Lin Yun. Dia dengan mudah memukul mundur Xiao Wanqi, yang ingin menekannya dengan kultivasinya yang lebih tinggi. Penguasa gunung musim gugur, yang ingin mengandalkan teknik pemurnian tubuh klan naga yang kuat. Dan Jiling Feng, yang memiliki warisan Phoenix. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa Lin Yun sama sekali tidak sombong, tetapi dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Jangan sembunyikan kekuatan kita lagi. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian yang lebih besar. Jiling Feng menyeka darah dari bibirnya dengan semangat juang yang berkobar di dalam pupil matanya. Xiao Wanqi dan penguasa gunung musim gugur juga menganggukkan kepala. Mereka mengalami kerugian ketika mereka menyelidiki kekuatan Lin Yun sebelumnya, terutama Jiling Feng, yang menderita beberapa luka. Gunung Phoenix Ilahi, Jiling Feng. Sekte Dao Surgawi, Xiao Yuanqi. Kekaisaran Naga Ilahi, penguasa gunung musim gugur. Ingin menantang juara perjamuan Nirwana. Ketiganya melaporkan latar belakang mereka dengan ekspresi serius, tidak lagi berani meremehkan Lin Yun. Mereka bertiga membumbung ke langit dan melepaskan serangan mereka ke arah Lin Yun. Masing-masing dari ketiganya sangat kuat. Ketika aura pulsa naga mereka saling bertautan, kekuatan yang terpancar dari mereka begitu menakutkan sehingga tidak ada yang berani menatap mereka secara langsung. Bahkan sebelum mereka melakukan apapun, ruang di sekitar mereka sudah bergetar. Saat ketiganya mendekat, retakan halus mulai muncul di aura pedang Lin Yun. Tidak bagus. Tidak mungkin pedang kubah surgawi niat Lin Yun bisa menahan Jiling Feng, Xiao Yuanqi, dan penguasa gunung musim gugur saat mereka bergandengan tangan bersama. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Niat pedang kubah surgawi mungkin secara praktis tak terkalahkan di alam nadi naga, tapi itu tidak mutlak. Masih ada perbedaan besar antara kultivasi mereka, belum lagi mereka bertiga bergandengan tangan terlalu menakutkan. Di bawah tekanan yang mereka berikan, bahkan seorang ahli alam dekrit samsara pun harus mundur. Tapi Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih saat melihat ketiga orang itu menyerbu, dan dia dipenuhi dengan semangat juang.
Sejak dia menggenggam pedang kubah surgawi, sudah lama sekali dia tidak merasakan tekanan seperti itu dari seseorang dari generasi yang sama. Era naga ilahi adalah di mana semua orang lebih suka mengejar impian mereka daripada umur panjang. Adapun kesengsaraan naganya, biarlah itu datang. Dia bertekad untuk bertarung sampai titik darah penghabisan hari ini. Juara Nirwana Banquet, Lin Xiao. Menerima semua tantanganmu. Tawa Lin Yun meraung. Di bawah tawanya yang hangat, rambut panjang Lin Yun memamerkan kesombongannya, dan dia naik ke langit sebelum menekan telapak tangannya ke bawah pada mereka bertiga. Selama darahnya tidak mengering, mengapa dia harus takut bertarung? 7 pulsa naga yang mencapai hampir 10.000 kaki muncul di belakang Lin Yun saat dia melemparkan tinjunya. Saat langit berubah, pulsa naga menembus langit, dan aura dari pulsa naga Lin Yun langsung melampaui Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur. Denyut naganya begitu besar sehingga hampir menutupi langit, menghalangi sinar matahari. Bagaimana ini mungkin? Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur tercengang oleh pemandangan ini. Denyut naga Lin Yun, yang hampir 10.000 kaki, seperti 7 pegunungan, besar dan tak terbatas. Apakah dia masih manusia? Semua orang di Thunderblood Square mendongak dengan kengerian memenuhi pupil mereka. Mereka semua ketakutan dengan apa yang mereka lihat karena itu di luar imajinasi mereka. Di sebuah paviliun, senar kecapi Mei Zihua tersentak. Bahkan jika dia berpengalaman, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar saat dia melihat ukuran pulsa naga Lin Yun. Hahaha, mengapa kita harus takut bertarung saat darah kita mendidih? Lin Yun tertawa dengan pupil matanya yang penuh kegilaan. Bab 1795 pertarungan terkuat pada peringkat nadi naga. Lin Yun naik ke udara, dan 7 pulsa naga di belakangnya menutupi langit. Ini langsung membuat Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur merasakan tekanan yang besar. Bagaimanapun, pulsa naga itu hampir 10.000 kaki. Tepatnya, mereka 9.000 kaki dan hampir 10.000. Jadi tidak ada banyak perbedaan di mata ketiganya. Ukuran nadi naga Lin Yun telah jauh melampaui pemahaman mereka. Masih bisa dimengerti bahwa 2 jenderal dewa dapat memiliki pulsa naga setinggi 6.000 kaki karena armor suci Nethermoon, tetapi bagaimana pulsa naga konyol Lin Xiao bisa dijelaskan? Apakah ini kepercayaan diri Lin Xiao? Jiling Feng, Xiao Yuanqi, dan penguasa gunung musim gugur bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa dengan ketidakpercayaan memenuhi pupil mereka. Tapi sebelum mereka bisa terus merenung, Lin Yun sudah berlari seperti sambaran petir. Dia melawan 3 musuh sendirian, dan tekanan yang dia berikan begitu besar sehingga membuat mereka merasa tercekik. Retakan halus mulai muncul pada aura yang dibentuk oleh pulsa naga seolah-olah aura yang mereka bentuk akan meledak kapan saja. Pada saat itu akan merepotkan mereka. Dengan niat pedang kubah surgawi dan pulsa naga selebar 10.000 kaki, Lin Yun langsung menghapus keunggulan Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur. Tapi ketiganya pada akhirnya berada di 3 besar peringkat nadi naga, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa diunggulkan. Dalam hal pencapaian mereka dalam dao perkawinan saja, mereka lebih kuat dari salah satu dari 2 jenderal dewa. Mereka dengan cepat menyesuaikan kondisi mental mereka dan bertukar pandang sebelum penguasa gunung musim gugur menyerbu. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya pulsa naga Lin Yun yang mendekati 10.000 kaki. Jadi penguasa gunung musim gugur harus melangkah maju apapun yang terjadi saat ini. Ini karena dia memiliki fisik terkuat di antara ketiganya. Bahkan jika Tuan Gunung Musim Gugur tidak bisa menghadapi Lin Yun secara langsung, setidaknya dia tidak akan langsung menderita luka berat. Bagaimanapun, baik Jiling Feng dan Xiao Yuanqi memiliki fisik yang lebih lemah darinya. Ketika Lin Yun dan penguasa gunung musim gugur bertukar pukulan, mereka saling memukul dada satu sama lain. Pertukaran mereka menciptakan badai kuat yang berasal dari naga yang menyapu. Hal ini membuat para penonton menahan nafas mereka sambil dengan gugup melihat keduanya. Suara tajam bergema yang terdengar seperti gletser yang pecah, dan Raja Gunung Musim Gugur terlempar 10 meter jauhnya oleh telapak tangan ini. Ketika Raja Gunung Musim Gugur mendarat di tanah, kakinya tertanam kuat di tanah seperti gunung, dan ini menciptakan jejak kaki sedalam 2 inci di tanah. Asal naga di sekelilingnya hancur, dengan darah menetes dari bibirnya. Dia telah kalah dalam pertandingan dalam pertukaran, tapi penguasa Gunung Musim Gugur tersenyum. Meskipun dia mundur sejauh 10 meter, dia tidak mengalami cedera serius. Ini berarti bahwa pulsa naga yang lebarnya 10.000 meter itu kuat, tapi mereka tidak terkalahkan. Maaf mengecewakanmu,
Tapi pulsa naga selebar 10.000 kaki sama sekali tidak mengesankan. Penguasa gunung musim gugur menyeka darah dari bibirnya dan menyeringai. Ketika sebuah riak berfluktuasi, tubuhnya melesat seperti anak panah. Di jalurnya, udara terkoyak, meniup rambut penguasa gunung musim gugur ke belakang. Di saat berikutnya, dia muncul di hadapan Lin Yun sekali lagi. Fisik penguasa kekaisaran baju besi suci naga emas. Penguasa gunung musim gugur meraung dengan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari tubuhnya. Lapisan sisik naga emas muncul di permukaan tubuhnya, dan ini membuat fisik Imperial Overlord-nya menjadi lebih kuat. Ketika keduanya bertarung di udara, Lin Yun dirobohkan oleh sebuah pukulan setelah 10 jurus aneh. Di sisi lain, penguasa gunung musim gugur terengah-engah di udara dengan keringat menutupi dahinya. Siapapun bisa tahu bahwa berhadapan dengan Lin Yun secara langsung tidaklah mudah baginya. Dia mulai membentuk segel di udara, dan aura naganya mulai terakumulasi. Begitu Lin Yun mendarat di tanah, Jiling Feng dan Xiao Yuanqi berlari mendekat. Mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan yang diciptakan penguasa gunung musim gugur untuk mereka. Di atas panggung, Lin Yun terus mundur saat dia menghadapi serangan Jiling Feng dan Xiao Yuanqi. Saat itu, penguasa gunung musim gugur berlari mendekat sementara Jiling Feng dan Xiao Yuanqi mundur. Lin Yun memiliki celah, dan penguasa gunung musim gugur tidak ragu-ragu untuk melepaskan segel naga yang telah terkumpul. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia tahu dari peringatan pedang hatinya bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini tepat waktu. Jiling Feng dan Xiao Yuanqi telah menahannya, sehingga menciptakan kesempatan yang sempurna untuk penguasa gunung musim gugur. Menerima serangan itu secara langsung, Lin Yun terlempar sejauh 100 meter, dan dia bahkan mundur 3 langkah setelah mendarat di tanah sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Menghadapi 3 orang ahli sangat melelahkan bagi Lin Yun, bahkan dengan tubuh suci tubuh naga biru. Setengah dari 100.000 rune naga hancur, dan tulang naga biru tidak dapat mengisi kembali rune naga tepat waktu. Ayo pergi. Jiling Feng, Xiao Yuanqi, dan penguasa gunung musim gugur berlari keluar. Mereka tahu ini adalah kesempatan bagi mereka sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya. Setelah Lin Yun menstabilkan pijakannya, rambutnya berkibar tertiup angin, dan ibu jarinya menekan jari tengahnya. Sarung pedang yang dijatuhkan ke atas panggung bergetar. Ketika Lin Yun menarik tangan kanannya ke belakang, pedang pemakaman bunga terbang keluar, mengeluarkan getaran pedang yang bergema. Pedang itu memiliki momentum seekor naga, terbang ke arah ketiganya seperti sambaran petir. Hal ini langsung membuat wajah Jiling Feng, Xiao Yuanqi, dan penguasa gunung musim gugur berubah dengan hawa dingin yang mengalir di tulang belakang mereka. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya, jadi mereka dengan cepat berhenti menerjang untuk menghindar. Berdiri di tempatnya, Lin Yun melambaikan tangannya dan pedang pemakaman bunga menerjang lagi. Denyut naga di sekelilingnya meraung, dan pedang pemakaman bunga menari, memaksa Jiling Feng, Xiao Yuanqi, dan penguasa gunung musim gugur untuk terus mundur. Untuk sesaat, pedang pemakaman bunga seperti sambaran petir saat melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali Lin Yun. Jiling Feng terpaksa menghunus pedangnya dan sebatang pohon phoenix muncul dari tanah di belakangnya. Xiao Yuanqi sedikit panik karena tidak satu pun dari 3 niat bela dirinya yang bisa memblokir niat pedang kubah surgawi Lin Yun. Hanya penguasa gunung musim gugur yang paling tenang dari ketiganya. Dia tenang dan tenang. Saat pedang itu bertabrakan dengan sisik naganya, percikan api beterbangan dan sisik naga berjatuhan. Tapi penguasa gunung musim gugur tetap tenang, dan dia hanya perlu mempertahankan organ vitalnya. Semua penonton tercengang dan nafas mereka terengah-engah karena pertempuran itu terlalu seru. Tindakan mereka sebelumnya untuk menyelidiki Lin Yun cukup menarik. Tapi setelah mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, semua orang sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Mata mereka terpaku pada pertempuran, dan pertempuran seperti itu jarang terjadi, bahkan dalam 1 abad. Tak seorang pun ingin melewatkan detail apapun, dan mereka pasti bisa mendapatkan sesuatu dari pertempuran ini. Tapi mereka begitu tenggelam dalam pertarungan sehingga mereka tidak menyadari bahwa ketika pertempuran terjadi di atas panggung, awan petir mulai berkumpul di atas Pulau Guntur. Mereka datang perlahan-lahan, seperti ketenangan sebelum badai, dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang kubah surgawi dan bagaimana Lin Yun membalikkan keadaan saat dia menghunus pedangnya, penguasa gunung musim gugur akhirnya bergerak. Tangan kanannya melesat menembus sinar pedang dan mencengkeram ujung pedang-pedang pemakaman bunga dengan sangat tepat.
Ini membuat pedang pemakaman bunga mulai bergetar, dan dia harus menanggung semua aura pedang di pedang itu sendiri. Saat gelombang kejut yang kuat menyapu, rasanya seolah-olah penguasa gunung musim gugur tidak memegang pedang tetapi seekor naga. Cepat, serang dia. Raja gunung musim gugur meraung saat dia diselimuti oleh cahaya keemasan. Seruan bergema dari daerah sekitarnya, sementara Ji Lingfeng dan Xiao Yuanqi menghela nafas lega. Mereka tidak ragu-ragu untuk berlari ke arah Lin Yun, dan situasinya tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan bagi Lin Yun sekali lagi. Ekspresi Lin Yun tenang dan tenang saat tangan kanannya membentuk segel di depan dadanya. Tatapannya tertuju pada pedang pemakaman bunga, dan lautan pedangnya di dalam alisnya tiba-tiba mulai mendidih. Saat niat pedang tak terbatas berkumpul pada pedang pemakaman bunga, penguasa gunung musim gugur hanya bisa bertahan dengan susah payah saat cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Dia mengenakan wajah meringis, dan fisiknya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Di bawah jalan buntu ini, Ji Lingfeng dan Xiao Wanqi dengan cepat mendekat sementara aura pedang Lin Yun praktis ada di pedangnya. Sudah berakhir sekarang. Hati semua orang tenggelam, tapi Lin Yun tidak bisa dialihkan sekarang. Selama penguasa gunung musim gugur bisa bertahan sampai mereka mendekati Lin Yun, mereka akan bisa membalikkan keadaan. Jadi saraf semua orang tegang saat menyaksikan pertempuran ini. Saat itu, Lin Yun mendorong tangan kanannya ke depan. Pulsa naga selebar 7-10 ribu kaki mulai bergemuruh, dan aura besar turun ke pedang pemakaman bunga. Ketika semua sisik naga penguasa gunung musim gugur terkelupas oleh pedang pemakaman bunga seperti kepingan salju, dia memuntahkan seteguk darah dan mundur 3 langkah. Kali ini, tanah bergetar hebat saat dia bergerak. Seolah-olah dia adalah gunung yang sebenarnya. Kembalilah. Lin Yun melambaikan tangannya, dan meraih gagang pedangnya. Sinar pedang yang menyilaukan bersinar keluar darinya, dan dia dengan mudah menggunakan pedang pemakaman bunga untuk menerima serangan Ji Lingfeng dan Xiao Wanqi. Saat dia bergerak, seni pedang naga biru dieksekusi dengan sempurna. Bahkan ketika Ji Lingfeng dan Xiao Wanqi bergandengan tangan, mereka masih bisa merasakan tekanan besar yang datang dari Lin Yun. 10 jurus aneh kemudian, Lin Yun mengayunkan pedangnya, mengeksekusi seni pedang naga biru Azure Dragon Tail. Saat dia melepaskan sinar pedang, retakan muncul di langit dan tanda pedang muncul di dada Xiao Wanqi dengan darah menyembur keluar. Wingspread Phoenix. Ji Lingfeng memblokir serangan itu dengan pedangnya. Ada seekor burung phoenix di belakangnya dengan cahaya kuat yang bersinar dari pupil matanya. Serangannya kuat, dan serangannya terus menuju ke arah Lin Yun setelah menghancurkan sinar pedang. Ketika Lin Yun melepaskannya, dia menghantamkan telapak tangannya ke gagang pedang. Ruang itu seperti sebuah lorong saat pedang pemakaman bunga melesat melintasi langit seperti sinar cahaya menuju penguasa gunung musim gugur. Tepat ketika Raja Gunung Musim Gugur menstabilkan pijakannya, wajahnya berubah saat pedang itu jatuh ke dadanya. Hal ini membuat Raja Gunung Musim Gugur memuntahkan seteguk darah lagi. Pedang itu menekan sisik naga di dadanya, mendorongnya ke belakang. Kesempatan besar. Ji Lingfeng bersukacita karena Lin Yun tidak memiliki pedangnya sekarang, dan sebilah pedang sudah cukup untuk memberikan luka parah pada yang terakhir. Setelah mencapai level mereka, akan sulit bagi lawan mereka untuk terus bertarung saat mereka menemukan celah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Ji Lingfeng karena Lin Yun mengulurkan tangannya, meraih pedang. Bahkan jika Lin Yun telah menuangkan rune naganya ke tangannya, dia masih tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan Ji Lingfeng, dan darah menetes ke telapak tangannya. Hal ini membuat Ji Lingfeng menarik napas dalam-dalam karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun begitu kejam pada dirinya sendiri. Segel kuali iblis surgawi. Raungan bergema dari udara, dan Xiao Wanqi terbang dengan tangan kanannya mencengkeram sesuatu. Ketika dia mendekati Lin Yun, 3 niat bela diri memadat menjadi kuali kuno, dan dia menggunakannya untuk menghantam Lin Yun.